dugaan korupsi tambang PT HWR, Kejati selamatkan uang negara 15 miliar. Terindikasi tidak sesuai dalam pembelian BBM bersubsidi, Pertamina Regional Sulawesi blokir 1.400 nomor polisi. Pemalangan kantor Dinkes Kabupaten Merauke mulai berdampak pada ketersediaan obat di sejumlah puskesmas. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Sulawesi dan Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama dari Manado. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menerima pengembalian kerugian negara sebesar 15 miliar rupiah lebih dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang emas PT HWR di Rata Totok, Minahasa Tenggara Rabu sore. Uang yang diselamatkan tersebut baru sekitar sepertiga dari total kerugian pengelolaan lahan tambang emas PT seluas 100 hektar. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menerima uang pengembalian kerugian negara sebesar 15 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengelola tambang emas PT HWR. Uang tersebut langsung disetorkan ke rekening penampungan Bank Syariah Indonesia Manado sebagai bagian dari proses pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Kepala Kejati Sulut Jacob Hendrik Pati Pelohi menegaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga menyelamatkan kerugian keuangan negara. Uang senilai 15 miliar lebih yang telah dikembalikan ini baru berasal dari aktivitas pada lahan seluas 32 hektar, sementara konsesi tambang PT HWR mencapai sekitar 100 hektar. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Tinggi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan jumlah total senilai yang saya sebutkan tadi. Ini sementara ya, ini sementara. Ini dianggap bergulir terus sesuai dengan penggalian yang kita lakukan. Saya sudah perintahkan kepada semua penyidik, siapapun yang terlibat dan upaya apapun yang bisa kita selamatkan daripada kekayaan alam kita, lakukan hal yang paling maksimal dan pertanggungjawabkan itu pada masyarakat. Ya? Jadi ini masih bergulir. Apakah penetapan tersangka bisa bertambah? Bisa, sangat bisa. Saksi-saksi sedang bergulir dan ini sudah mulai pada tingkat-tingkat pejabat tinggi dan juga nanti kita lakukan juga pengembangan saksi-saksi kepada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya, penyidik Kejati telah menetapkan 3 tersangka. 2 diantaranya telah ditahan, yakni mantan Kepala Dinas ESDM berinisial DT, Direktur PT HWR berinisial BG, dan 1 tersangka, manajer produksi PT HWR berkewarganegaraan Tiongkok berinisial HJ, berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara Saudara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2022. Penetapan 4 tersangka dilakukan setelah tim penyidik merampungkan rangkaian penyidikan yang berlangsung sejak awal Januari 2026, Rabu malam. Penyidik menyatakan telah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kepulauan Talaut, Brian, mengatakan tim penyidik telah memeriksa sekitar 70 saksi selama proses penyidikan. Penyidik juga mengumpulkan berbagai dokumen dari sejumlah instansi yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MD selaku appraiser dari kantor jasa penilai publik
RD selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaut dan H selaku mantan Kepala Seksi Pengukuran BPN Kepulauan Talaut serta RK sebagai pemilik lahan. Hasil penyidikan sementara dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 2,2 miliar. Nilai kerugian itu berasal dari selisih harga tanah dan kekurangan luas lahan yang dibayarkan. Kami tim penyidik dari Kejari Kepulauan Talaut telah melakukan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2022. Penetapan tersangka telah kami lakukan setelah kami melakukan penyidikan sejak awal Januari tahun ini hingga sampai dengan saat ini berdasarkan 2 alat bukti yang tim penyidik temukan. Telah kami temukan itu ada keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini telah kami lakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih ada 70 orang saksi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut langsung dibawa ke Rutan Malendeng untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan yang masih terus berjalan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di hari yang sama, Saudara, Kejaksaan Negeri Minahasa, Sulawesi Utara juga menetapkan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Minahasa tahun anggaran 2024. Kedua tersangka langsung ditahan Kejaksaan usai menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik pada Rabu malam. Kedua tersangka masing-masing PLT Sekretaris DPRD Minahasa inisial RR dan AS selaku kontraktor atau pihak ketiga pekerjaan proyek pemeliharaan gedung DPRD Minahasa tahun 2024. Berdasarkan hasil audit dan proses pemeriksaan tersangka, terdapat pekerjaan pemeliharaan gedung sebesar 1,5 miliar rupiah dari APBD. Ditemukan dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Pada proyek tersebut didapati kurangnya volume pekerjaan yang merugikan negara sebesar 245 juta rupiah. Nah, tersangka ini kita lakukan, kedua tersangka ini kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan, mulai tanggal 22 Juli hari ini, tahun 2026, sampai dengan 10 Agustus 2026. Ini sudah masuk tahap ke penyidikan. Kerugian negara 245.692.692 rupiah, 65 sen. Sennya mungkin 245.920.692 rupiah. Ancaman pidana itu minimal 2 tahun, maksimal 20 ya? Minimal 2 tahun. Maksimal 20 ya? Maksimal 20 tahun. Dari laporan pembayaran telah dilakukan 100%, sementara audit kerugian diperkuat berasal dari kelebihan pembayaran sebesar 276 juta dikurangi PPN sebesar 11%, sebesar 30 juta disetorkan oleh penyedia ke kas negara. Keduanya kini akan menjalani masa penahanan di Lapas Kelas 2B Tondano selama 20 hari. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Masih dari Sulawesi Selatan, Saudara, kedapatan menjual emas palsu. Pasangan suami istri di Kabupaten Goa nyaris jadi bulan-bulanan warga. Keduanya ketahuan hendak menipu di sebuah toko emas. Inilah rekaman video yang memperlihatkan pasangan suami istri MU dan RI ditangkap. Keduanya diduga hendak menjual perhiasan imitasi di salah satu toko emas di pasar tradisional Minahasa Maupa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku bahkan membuat nota pembelian palsu untuk meyakinkan pedagang emas, meski akhirnya ketahuan. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Polres Goa untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Dia maunya 12.50, 1.250. Berhubung barangnya masih bagus, masih oke, saya tawar 12, karena kan dia akhirnya setuju. Akhirnya setuju, dia saya bayar. Kita tidak tahu itu emas palsu ya?
Dan Anda periksa sebelumnya? Enggak, memang sudah ada suratnya. Suratnya berdasarkan Anda curiga, Mas? Enggak, karena suratnya itu masih baru, serta di situ suratnya ada alamatnya serta nomor HP-nya. Suami istri berinisial M dengan R diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara terlebih dahulu memesan barang berupa emas imitasi melalui Shopee berupa 6 gelang dan 2 anting-anting. Pada saat di TKP dia setelah membeli barang tersebut kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas yang asli. Polisi menyita gelang, anting, cincin imitasi sebagai barang bukti. Polisi juga menyita 6 lembar nota pembelian yang diduga palsu. Asis Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, hujan deras sebabkan banjir dan tanah longsor di Sangihe akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi sejak Selasa 21 Juli telah menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rabu 22 Juli 2026. Banjir diakibatkan meluapnya air Sungai Nguralawo hingga ke ruas jalan serta kawasan pemukiman warga. Banjir dan tanah longsor menimpa sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe Rabu pagi. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Nguralawo akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak Selasa kemarin. Luapan air sungai ini kemudian mengenangi rumah warga serta ruas jalan sekitar. Ada rumah-rumah yang berada di pinggir sungai besar sehingga terjadi luapan air yang sangat besar, sehingga ada beberapa rumah yang terdampak. Kami dari Polsek Tamako dan jajaran melakukan evakuasi, mengamankan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kami berkoordinasi juga dengan instansi terkait dengan pendirian posko, yaitu di Kampung Binala maupun di Kampung Lelipang. Sementara itu, data dari Kodim 1301 Sangihe, titik banjir terjadi di Kampung Lelipang, Kampung Binala, Kampung Pokol, Kampung Kalinda yang ada di Kecamatan Tamako, serta Kampung Marore di Kecamatan Marore. Di Kecamatan Tamako, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat. Sementara di Kecamatan Marore, dilaporkan terdapat 2 unit jembatan putus. SMP Negeri 3 Tabut serta SMA Negeri Marore turut terdampak banjir. Penanganan pasca banjir telah dilakukan oleh TNI Polri. Sejumlah warga diungsikan di tempat yang lebih aman. Yana Meko Singal, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Sementara, saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tamako Rabu pagi. Luapan sungai merendam permukiman warga, merusak rumah hingga memutus sejumlah jembatan penghubung. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Rabu 22 Juli 2026 menyebabkan Sungai Kampung Lelipang, Kecamatan Tamako meluap dan mengenangi pemukiman warga. Air yang datang dengan cepat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sejumlah keluarga memilih mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi demi menghindari arus banjir yang terus meningkat. Selain banjir, bencana tanah longsor juga terjadi di beberapa titik. Seperti di Kampung Binala, terdapat 1 rumah warga dan 1 rumah dinas Puskesmas Tamako tertimbun material longsor. Sementara 1 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus banjir. Di Kampung Lelipang, 2 rumah warga mengalami kerusakan parah akibat diterjang banjir. Tidak hanya itu, 5 jembatan penghubung yang menjadi akses utama masyarakat dilaporkan putus, menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan akses antar wilayah terhambat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerjunkan personil ke lokasi untuk melakukan pendataan, pembersihan material, dan membantu warga yang terdampak. Terkait dengan cuaca ekstrim, hujan yang memiliki intensitas yang sangat
sangat tinggi yang terjadi di hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Memang ada begitu banyak yang terdampak, baik rumah penduduk maupun fasilitas umum yang terdampak akibat curah hujan yang tinggi, banjir, dan tanah longsor. Di Kecamatan Tamako, khususnya di Kampung Binara, ini ada 4 rumah yang rusak, 2 rumah penduduk rusak berat, kemudian 2 rumah dinas perawat yang rusak berat juga. Hingga Kamis 23 Juli, warga terdampak masih berada di lokasi yang lebih aman sambil menunggu kondisi kembali normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tamako. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Sorotan dari Papua Barat Daya, Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sorong menduga kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Kali Ampat dipicu oleh aktivitas pembakaran terbuka di tengah cuaca panas dan musim kemarau yang masih berlangsung. Meski penyebab pasti masih dalam pendalaman, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar untuk mencegah kebakaran serupa. BPBD Kota Sorong, Papua Barat Daya menggelar asesmen usai kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Kali Ampat akibat aktivitas pembukaan lahan. Dari hasil pemantauan awal, BPBD menilai kebakaran diduga akibat aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan warga. Selain itu, musim kemarau yang kini dirasakan membuat api semakin mudah membesar. BPBD pun mengimbau agar warga tak membuka lahan dengan cara membakar. Yang pertama jelas himbau pada masyarakat, memang kelemahan masyarakat ini kalau dia mau buka lahan, mau cari gampang itu mau bakar lahan itu, akibatnya ada kebakaran. Untuk itu kami dari pemerintah kota, mewakili pemerintah kota khususnya dari BPBD mengimbau pada masyarakat supaya tidak membakar kebun atau sampah sembarangan karena itu nanti terjadi kebakaran. Nanti merugikan kita semua. Karena sekali lagi ini masih musim panas, kemarau panjang, belum akhirnya kapan, hujan juga tidak ada. Maka sekali lagi kami himbau kepada warga yang berkebun mungkin atau mungkin berrekreasi ke sini gunung supaya tidak membuang sampah atau puntung rokok. Sepanjang tahun ini BPBD mencatat sudah 3 kali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini jadi perhatian, apalagi saat ini wilayah Indonesia Tengah masuk musim kemarau. Asarul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sementara itu, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Deo Sorong menyatakan wilayah Papua Barat Daya kini telah memasuki musim kemarau ekstrim. Kondisi cuaca yang didominasi panas, minim hujan, dan angin kencang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Sorong, Papua Barat Daya. BMKG Stasiun Deo Sorong mencatat curah hujan di Sorong dan sekitarnya terus alami penurunan. Potensi timbulnya titik api akibat musim kemarau semakin besar. BMKG pun meminta warga menghindari pemicu kebakaran. BMKG juga meminta warga tak membuka lahan dengan cara membakar lahan. Ini masih dalam bulan ini itu masih dalam keadaan angin kencang ya, jadi untuk diwaspadai saja. Untuk daerah-daerah sekitar Sorong dan sekitarnya memang angin cenderungnya lebih ke kencang dan sedang ke kencang dan dapat mengakibatkan salah satunya memperambat kebakaran hutan tersebut. Jadi mungkin kita himbau untuk warga-warga sekitar untuk jangan membakar sampah atau sejenisnya lah yang berada di sekitar hutan, karena sekarang untuk cuaca lagi kurang minimnya hujan dan angin yang berhembus akan mengakibatkan memperluas kebakaran tersebut. Di Provinsi Gorontalo, Saudara, musim kemarau yang melanda Gorontalo mulai berdampak pada sektor pertanian hingga Rabu pagi. Akibatnya kondisi lahan yang mengering membuat hasil panen padi dan jagung di sejumlah wilayah mengalami penurunan.
Musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 2 bulan di Gorontalo mulai berdampak pada lahan pertanian di Desa Tunggulo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Lahan sawah yang biasanya mendapat pasokan air dari irigasi dan curah hujan, kini mulai mengering akibat menurunnya debit air. Sekitar 2 bulan tanpa hujan, petani terpaksa menggunakan mesin pompa untuk mengalirkan air dari embung yang berjarak sekitar 200 meter dari lahan pertanian. Petani mengaku hasil panen padi menurun sekitar 200 kg dibandingkan musim panen sebelumnya. Musim yang lalu dengan yang saat ini memang ada sedikit perbandingan. Mungkin karena saat panen saat ini kami digodok oleh kemarau yang mungkin sampai saat ini masih tetap kita rasakan. Karena biasa di musim kemarau itu padi kami kekeringan karena itu butuh air sehingga mempengaruhi pertumbuhan padi. Pada panen pun itu akan sangat mempengaruhi, sangat menurun dibanding pada panen yang lalu. Kondisi serupa juga terjadi pada lahan jagung. Kekeringan membuat pertumbuhan tanaman dan pembuahan tidak maksimal. Petani memperkirakan sebagian lahan jagung berpotensi mengalami gagal panen apabila kondisi cuaca tidak berubah. Kira-kira bagaimana DP kondisi sekarang terdampak dari musim kemarau ini? Ya kering Pak, tidak ada yang bisa mengambil air. Berapa lama Pak? Ya 2 bulan gitu. Pas mulai pupuk, cuman 1 kali turun hujan, baru sampai sekarang tidak ada. Untuk panen di jagung itu bagaimana Pak? Ya itu gagal juga itu, tidak ada yang boleh mengambil di situ. Selain menurunkan hasil panen, musim kemarau juga meningkatkan biaya operasional petani untuk bahan bakar mesin pompa air. Sebelumnya, BMKG juga telah menghimbau masyarakat dan petani mewaspadai kemarau panjang yang diperkirakan akan berlangsung di Gorontalo hingga beberapa bulan ke depan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, PDAM Kota Makassar memastikan persediaan air bersih untuk warga Makassar masih mencukupi meski telah memasuki musim kemarau. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Andi Sahrum Makurada, usai meninjau 3 sungai penyedia air baku PDAM. Saat ini, Kota Makassar mulai merasakan dampak kemarau panjang. Sumber air tanah warga di sejumlah wilayah mulai habis. Itu memang betul ada prediksi dari BMKG akan mengalami penurunan debit, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kita terus berusaha apa yang kita telah capai ini, kita terus berusaha menjaga stabilitas air yang dari Intek Manggala ke saluran Leko Pacing itu terjaga. Kemudian kemarin juga saya langsung turun, beberapa hari ini kita masih mengadakan pengerukan. Ini yang penyebabnya juga, salah satu penyebabnya kurangnya air sampai ke Panaikan itu karena sedimen itu sudah sampai 3 meter ke bawah. Akhirnya kita keruk mulai dari Panaikan sampai ke Manggala, ke Antang. Saudara, sopir truk di Manado, Sulawesi Utara mendesak pemerintah bantu masalah antrean panjang solar di SPBU. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, masih terjadinya antrean solar di SPBU Kota Manado hingga Kamis siang membuat para sopir pengantar bahan bangunan mengeluh. Pasalnya, akibat antrean tersebut, proses pengantaran barang menjadi tertunda dan berdampak pada pendapatan mereka. Para supir yang mengantri solar di Kota Manado mengeluhkan belum adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk mengurangi antrian di SPBU. Pasalnya, antrian telah terjadi selama berminggu-minggu dan telah mengganggu pekerjaan para supir. Belum lagi untuk mendapatkan solar, para supir harus mengantri hingga berjam-jam lamanya. Akibatnya, sejumlah supir menyebut pekerjaan mereka menjadi terhambat dan berdampak pada berkurangnya penghasilan. Sekitar 4 jam
ada solar. Harapan untuk di pembatasan itu tidak ada kuota solar. Kan ini kan pembatasan. Paling sekitar 2 jam lah. Belum. Ini Om antar apa, barang apa? Bahan bangunan. Kendala kerja ada? Kendala kerja kalau udah dapat minyak, jangan kerja. Gitu. Selain mengganggu pekerjaan para supir, antrean panjang di SPBU juga mengakibatkan kemacetan di jam-jam tertentu hingga mengganggu pelaku usaha lain yang tempat usahanya terhalangi antrian solar. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dari Makassar, Saudara, Pertamina Regional Sulawesi memblokir lebih dari 1.000 nomor polisi kendaraan yang terindikasi tidak sesuai dalam pembelian BBM bersubsidi. Pemblokiran ini menindaklanjuti laporan yang ditemukan di SPBU. Pertamina Regional Sulawesi memblokir sekitar 1.400 nomor polisi kendaraan yang dinilai tidak berhak menerima BBM bersubsidi. Jumlah ini merupakan rekapitulasi hingga Juni 2026 lalu. Tak hanya kendaraan yang tak berhak, tapi juga kendaraan yang menggunakan nomor polisi berbeda dengan data kendaraan yang terdaftar. Langkah ini sebagai tindak lanjut laporan yang ditemukan di SPBU, sekaligus supaya mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Nopol yang sudah diblokir ini kurang lebih ada sekitar 1.400 nopol kendaraan yang diblokir ini sampai dengan bulan Juni kemarin, dan kita akan terus memonitor terkait dengan jumlah nopol yang akan kita maintain selanjutnya. Jadi kita terus akan melakukan pengecekan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyalur. Alasan sampai diblokirnya sama? Ya, ada beberapa kendaraan yang memang dia tidak sesuai ataupun dia memang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi. Misalkan ada nopolnya memang berbeda dengan kendaraan yang digunakan, seperti itu. Selain memblokir nomor polisi, Pertamina juga memastikan stok BBM dan LPG di wilayah Sulawesi dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau tidak panik buying yang dapat memicu antrian. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Ke informasi lain dari Manado, Saudara, harga minyak goreng curah di pasar tradisional Bersahati, Kota Manado, Sulawesi Utara mengalami penurunan. Harga minyak goreng curah yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram kini turun Rp21.000 per kilogram. Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak goreng curah di beberapa pasar tradisional mulai mengalami tren penurunan harga. Di pasar Bersahati, Kota Manado, harga minyak goreng curah turun menjadi Rp21.000 per kilogram, yang sebelumnya berada di harga Rp22.000 per kilogram. Nabila, salah satu pedagang, mengatakan bahwa turunnya harga minyak goreng karena banyaknya stok dari beberapa pabrik di Sulawesi Utara. Sekarang udah di 21.000 dalam per 1 kilo. 1 kilo. Sebelumnya harga minyak goreng curah berapa, Pak? Sebelumnya dia di harga 22.000. Kalau itu per kilo, ada yang per liter. Ada yang per liter kemarin jual 30.000, tapi sekarang udah 29. Boleh, murah. Sangat membantu. Jadi ini tiap hari Ibu memasak pakai minyak goreng atau apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Jadi Ibu merasa terbantu dengan harga minyak goreng curah ini. Pedagang memprediksi bahwa harga minyak goreng, khususnya minyak goreng curah, akan terus mengalami penurunan dalam beberapa pekan ke depan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara, Saudara, harga bumbu dapur di beberapa pasar tradisional juga turun drastis. Di pasar tradisional Bersahati Manado, harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini turun Rp20.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Kota Manado, Sulawesi Utara terpantau mengalami penurunan drastis. Di Pasar Bersahati, Kota Manado, penurunan harga bumbu dapur mulai terjadi beberapa pekan belakangan. Seperti komoditas cabai rawit yang kini dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Komoditas lainnya yakni tomat kini dijual Rp8.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000. Sementara bawang merah dan bawang putih masih berada di harga normal, yaitu Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Turun ini harga. Apa-apa yang mengalami penurunan? Tomat
rica. Sebelumnya harga 50. Ya, sekarang kurang 20. Tomat sebelumnya 20, 15, sekarang kurang 8.000. Dengan penurunan harga bumbu dapur ini, masyarakat mengaku sangat terbantu. Bantu sekali ini, kita kan masyarakat kecil. Kemarin itu ini rica mulai putih, sekarang semua 10.000 ada dapat harga begini. Iya, jadi sangat membantu. Ini Pak, rica. Ini bikin sayur ini bikin masak udang ini. Di udang rica begini. Kita sebagai masyarakat kecil sangat dibantu dengan adanya penurunan harga di pasar saat ini. Penurunan harga bumbu dapur ini disebut pedagang akibat tersedianya stok dari petani di daerah sentra penghasil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi kantor Dinkes Merauke di Palang, pasokan obat terhambat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 5 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Palu, Sulawesi Tengah menerima pengurangan masa pidana pada peringatan Hari Anak Nasional Kamis siang. Tak hanya remisi, 4 anak binaan lainnya juga menerima ijazah kesetaraan paket A dan paket B setelah lulus menjalani proses pembelajaran dan ujian di dalam LPKA. Momentum peringatan Hari Anak Nasional menjadi berkah tersendiri bagi 5 anak binaan di LPKA kelas 2 Palu. Kelima anak tersebut resmi mendapatkan pengurangan masa pidana masing-masing sebanyak 1 bulan. Prosesi penyerahan surat keputusan remisi dilakukan secara simbolis kepada perwakilan 2 orang anak binaan. Acara pemberian remisi ini dihadiri oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Kota Palu, Nathan Pagasongan, yang hadir mewakili pemerintah Kota Palu, serta disaksikan oleh sejumlah instansi mitra di bidang pembinaan anak. Dalam kegiatan yang sama, penyerahan ijazah pendidikan kesetaraan paket A dan paket B juga turut diberikan kepada 4 anak binaan. Ijazah diberikan setelah para anak binaan menyelesaikan proses belajar serta ujian di LPKA Palu. Hanya bisa berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Sangat bahagia dan ini sebagai contoh untuk tidak berulang lagi. Memperjuangkan hak dasar anak selama menjalani pembinaan di LPKA ini. Dengan pemberian hak dasar melalui pendidikan, kegiatan, kemandirian yang dilaksanakan berupa bagaimana melatih anak bisa memperbaiki diri di dalam atau bekerja dengan kerajinan ataupun keterampilan yang bisa mengajarkan mereka usaha dan memberikan bimbingan kerohanian, kepribadian terhadap mereka sehingga setelah bebas nanti mereka bisa baik di luar. Masa depan anak-anak kita ini yang kita perjuangkan di sini. Ini yang kita lakukan pembinaan. Mereka harus keluar dari sini bukan cuma sekedar bahwa mereka berada di sini karena ada pemberian sanksi pidana, tetapi ada pembinaan yang kita lakukan melalui proses. Nah, proses ini kita berharap akan menghasilkan anak-anak kita seperti kita sudah lihat tadi. Mereka kreatif, mereka punya keterampilan, ya. Mereka berilmu pengetahuan. Jadi datang kembali ke masyarakat mereka sudah siap, ya. Mereka sudah akan kembali, ya, kepada jalan yang benar, ya, kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Guna memaksimalkan potensi anak binaan, pihak LPKA kelas 2 Palu terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, baik dengan menyediakan ruang kreatif, layanan pendidikan, maupun pelatihan keterampilan bekal masa depan. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Rumah Sakit Maleo Sorong, Papua Barat Daya akhirnya memberikan klarifikasi atas dugaan kelalaian dalam penanganan seorang pasien anak yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga. Melalui kuasa hukumnya, manajemen rumah sakit membantah seluruh tudingan tersebut dan menegaskan seluruh tindakan medis telah dilakukan sesuai prosedur.
Ini adalah rekaman video yang viral di media sosial. Anak berinisial ZA meninggal dunia usai jalani perawatan medis di Rumah Sakit Maleo, Sorong, Papua Barat Daya. Video ini diunggah pada pertengahan Juni lalu. Bocah 3 tahun itu meninggal dunia diduga akibat kelalaian pihak rumah sakit. Kabar ini pun sontak mendapat perhatian warga. Setelah lama bungkam, pihak rumah sakit pun akhirnya angkat suara. Rumah sakit membantah kealpaan yang dituduhkan saat menangani pasien. Meski demikian, pihak rumah sakit menghormati laporan keluarga pasien ke pihak penegak hukum. Pada utamanya, tenaga medis itu sudah disumpah dan wajib melayani umat manusia. Tidak mengutamakan uang, tidak mengutamakan administrasi. Ya. Ketika rumah sakit menanyakan BPJS-nya, ternyata BPJS-nya tidak aktif. Untuk mengaktifkan itu butuh waktu 3 kali 24 jam. Dan orang tua pasien sudah ditanyakan apakah berkenan untuk umum, berkenan. Nah, berkenan. Dan bahkan dokter spesialis anak ketika merujuk itu langsung chat pribadi. Langsung komunikasi pribadi ke rumah sakit rujukan untuk segera memberikan konfirmasi apakah bisa diterima atau tidak. Begitu. Jadi tidak ada tindakan yang mengabaikan sejak dari awal sampai dengan akhir. Tidak ada tindakan. Yang ambulans itu? Hah? Yang ambulans? Yang ambulans dulu biaya sampai dengan saat ini tidak ada peraturan pemerintah Kota Sorong dalam bentuk Perda yang menerangkan biaya besaran ambulan. Dan jangan diartikan bahwa ketika orang tua pasien meminta dirujuk, rumah sakit mana langsung bicara tentang harga. Tidak ada. Itu tetap pada tindakan medis yang lebih utama. Tapi memang disampaikan untuk rujukan terkait administrasi seperti ini. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Sorong bahkan ikut turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. 2 pekan proses penyelidikan berlangsung hingga akhirnya Dinkes Sorong mengambil keputusan menutup sementara rumah sakit ini. Azharul Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, pemalangan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang berlangsung sejak 2 Juni 2026 mulai berdampak pada ketersediaan obat di sejumlah puskesmas. Terganggunya akses pada instalasi farmasi membuat distribusi obat tidak berjalan optimal. Pemalangan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang telah berlangsung lebih dari 1 bulan mulai berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Selain kantor dinas, pemalangan juga terjadi pada instalasi farmasi dan puskesmas Rimba Jaya. Akibat kondisi ini, aktivitas administrasi Dinas Kesehatan dipindahkan sementara. Namun, distribusi obat ke sejumlah puskesmas tidak dapat berjalan maksimal karena akses menuju instalasi farmasi masih tertutup. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan untuk memperoleh bantuan stok obat. Namun, bantuan tersebut hanya bersifat buffer atau cadangan yang harus memenuhi kebutuhan 3 kabupaten lainnya. Karena ini akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat secara luas ya. Karena tidak hanya kantor dinas, itu juga termasuk instalasi farmasi, juga ada puskesmas yang juga ikut dipalang. Sehingga ini tentu saja kalau berlarut-larut ini akan menyebabkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terganggu. Ya. Kami juga sudah mendapat laporan dari beberapa puskesmas terkait kekurangan obat-obatan. Kami juga sudah mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan untuk membackup ya terkait dengan obat-obatan ya, kekurangan. Jadi ini kan sifatnya buffer atau penyangga gitu ya. Jadi bukan hanya untuk Merauke, juga itu kan untuk 4 kabupaten lainnya ya, Bogor Kidul, Asmat dan Mapi juga. Gitu ya. Sebelumnya, pemerintah telah menempuh berbagai upaya penyelesaian melalui negosiasi, mediasi di Polres Merauke hingga rapat bersama Bupati Merauke. Dalam rapat tersebut, persoalan pembayaran lahan kantor Dinas Kesehatan telah selesai melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi pembayaran lanjutan dari pemerintah daerah. Dinas Kesehatan berharap pemalangan segera dibuka agar distribusi obat kembali normal dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak semakin terganggu. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Merauke menegaskan persoalan pembayaran lahan kantor Dinas Kesehatan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil rapat bersama Bupati dan sejumlah stakeholder terkait memutuskan tidak ada lagi pembayaran atas lahan tersebut. Pemerintah telah menempuh berbagai upaya penyelesaian melalui negosiasi, mediasi di Polres Merauke hingga rapat bersama Bupati Merauke. Namun hingga kini pihak Pemalang belum membuka akses tersebut. Kadis Kesehatan Kabupaten Merauke mengatakan pemerintah Kabupaten Merauke memastikan sengketa pembayaran lahan kantor Dinas Kesehatan telah dinyatakan selesai melalui proses hukum yang berkekuatan hukum tetap. Penegasan tersebut merupakan hasil rapat tertutup yang dipimpin Bupati Merauke bersama sejumlah stakeholder terkait pada Rabu 15 Juli lalu, menyikapi pemalangan kantor Dinas Kesehatan di Jalan Lepro yang telah dipalang sejak 2 Juni 2026 lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Neville Muskita, menjelaskan dalam rapat tersebut pemerintah tidak ada lagi kebijakan pembayaran lanjutan atas lahan kantor Dinas Kesehatan. Apabila masih ada pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut, pemerintah mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Intinya lah bahwa terkait dengan pembayaran tanah Dinkes itu telah mulai proses persidangan, sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga pemerintah juga tidak bisa mengambil langkah-langkah atau kebijakan untuk pembayaran selanjutnya karena terkait dengan pembayaran tanah dinas itu dianggap sudah selesai lewat proses persidangan terakhir itu. Kalaupun ada keberatan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin dalam hal ini yang memalangkan kantor dinas sekarang, itu dipersilakan untuk melakukan proses hukum saja gitu kalau memang ada keberatan ya, atau ketidakpuasan terkait dengan keputusan hukum yang sebelumnya. Meski demikian, pemerintah tetap meminta agar pemalangan segera dibuka karena berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, pemalangan juga menghambat akses instalasi farmasi yang mendistribusikan obat-obatan ke sejumlah puskesmas di Merauke, sehingga sejumlah puskesmas dilaporkan mulai kekurangan stok obat. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo menyebut dampak program makan bergizi gratis atau MBG terhadap peningkatan mutu pendidikan di Gorontalo hingga kini belum dapat diukur. Program makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus berjalan di berbagai sekolah di Gorontalo selama hampir 2 tahun. Namun hingga kini belum ada pengukuran yang dapat menunjukkan kontribusi program tersebut terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kepala BPMP Provinsi Gorontalo bilang, peningkatan mutu pendidikan berfokus pada penguatan literasi, numerasi, peningkatan kompetensi guru, serta kualitas proses pembelajaran di sekolah. Harus kita keluarkan adalah literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu yang harus kita keluarkan. Kalau literasi dan numerasi itu kita sudah bagus, itu semuanya akan beriringan. Peningkatan mutu kita pasti akan itu. Anak-anaknya akan jadi cerdas, guru-gurunya akan berkompetensi. Nah itu yang harus kita keluarkan. Tantangannya ya SDM-nya, berarti gurunya. Kalau kita melihat rapor pendidikan, kita masih ada kendala di sana. SDM kita, makanya SDM kita perlu kita keluarkan kembali. Kami belum melakukan analisa karena MBG ini kan baru satu tahun di kita, jadi kita belum bisa melihat pergerakannya seperti apa, apakah MBG ini berdampak atau belum. Kami belum menganalisa sampai ke sana. Evaluasi dampak program makan bergizi gratis terhadap mutu pendidikan masih perlu dilakukan secara komprehensif untuk melihat kontribusi program. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Saudara, program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya terlihat di SD Impres Naimata, Kota Kupang yang kini mampu menyelenggarakan pembelajaran dalam 1 shift setelah bertahun-tahun menerapkan 3 shift akibat keterbatasan ruang kelas. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
meninjau langsung hasil revitalisasi gedung SD Impres Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selama hampir 4 dekade, sekolah ini kekurangan ruang kelas untuk menampung 539 siswa. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar harus dibagi menjadi 3 shift, dari pagi hingga sore hari. Lewat program revitalisasi, pemerintah membangun 12 ruang kelas baru, ruang administrasi, serta fasilitas penunjang seperti toilet guru dan siswa. Penambahan fasilitas ini membuat seluruh siswa kini bisa belajar bersamaan pada pagi hari. Kini para siswa SD Impres Naimata dapat belajar dengan nyaman tanpa harus lagi terbagi hingga sore hari. Rasanya ya, masuki 3 shift itu sangat terasa capek dan kami juga ingin, dulu kami sangat ingin punya sekolah baru. Dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore. Dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat. Perubahan fisik sekolah ini otomatis meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kota Kupang dipilih sebagai lokasi peninjauan untuk membuktikan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur kini sudah menjangkau wilayah Indonesia Timur dan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana perubahan yang sangat drastis ya Pak ya, dari sekolah yang sebelumnya belum dilakukan revitalisasi dan kemudian dilakukan revitalisasi, dan ada penambahan ruang kelas yang cukup sangat signifikan dan juga berdampak terhadap jumlah siswa yang akhirnya bisa bersekolah. Dan tentunya kita berharap sekali revitalisasi ini tidak hanya sekedar program pembangunan secara fisik, tapi bisa memberikan dampak terutama untuk anak-anak sekolah. Disampaikan bahwa sebelumnya harus ada 3 shift, dengan adanya revitalisasi ini, penambahan jumlah kelas, anak-anak cukup sekolah dari pagi sampai dengan siang. Dari kualitas pembelajarannya tentu juga akan kita harapkan juga lebih baik. Pemerintah berharap revitalisasi sekolah menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami segera kembali dengan informasi Pemprov Maluku perluas objek pajak dan retribusi lewat Perda baru. Saya Megumi Suma, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mulai menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang pajak dan retribusi daerah. Regulasi baru ini menjadi strategi utama Pemprov Maluku untuk melebarkan basis pajak dengan membidik lebih dari 7.000 objek retribusi baru demi mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Demi meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah mulai menyosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2026 tentang pajak dan retribusi yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku. Aturan baru ini dibuat untuk menggantikan Perda Nomor 2 Tahun 2024. Sebagai bentuk penyesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengoptimalkan PAD lewat penambahan 7.272 objek retribusi baru. Tambahan objek pendapatan ini nantinya akan dikelola oleh 38 organisasi perangkat daerah atau OPD pemungut. Dari langkah yang kita lakukan, kita mendorong kurang lebih 7.000 objek baru yang ada pada OPD-OPD, termasuk OPD baru yang terlibat di dalam Perda dimaksud. Di antaranya adalah ESDM, kemudian kehutanan, lalu OPD-OPD lain yang sudah teridentifikasi. Target yang kita lakukan sesuai dengan APBD kita. Dan kita harapkan bahwa upaya untuk pemenuhan target itu disupport oleh Pemda masing-masing kabupaten kota
dan UPTD kita yang ada di 12 UPTD. Terima kasih. Capaian semester 1 kita melampaui target kurang lebih sudah 50,8%. Selain memperluas objek pajak, Bapeda juga akan bergerak hingga ke tingkat kecamatan dan desa untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor guna memperkuat data wajib pajak. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Masih dari Maluku, Saudara, pemerintah Kota Ambon terus memacu digitalisasi data perlindungan sosial atau Perlinsos demi akurasi bantuan yang tepat sasaran. Hingga Selasa kemarin tercatat lebih dari 25.000 kepala keluarga di Ambon telah resmi terdaftar ke dalam sistem nasional. Progres digitalisasi data Perlinsos di Kota Ambon terus meningkat. Berdasarkan data terbaru hingga Selasa 21 Juli 2026, sebanyak 25.586 kepala keluarga atau sekitar 21,25% dari total target 120.000 lebih kepala keluarga di Ambon kini telah terintegrasi dalam sistem nasional. Untuk mengejar target sisa hingga pertengahan Agustus, Pemkot telah mengaktifkan 529 agen pendamping dari total 650 agen yang disiapkan. Bagi masyarakat yang sudah mengantongi identitas kependudukan digital atau IKD, pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri. Namun bagi warga yang belum memiliki IKD atau terkendala fasilitas telepon genggam, pendaftaran akan dibantu langsung oleh ratusan agen aktif di lapangan. Harapan dari pemerintah adalah itu satu data Indonesia, sehingga kalau ada melihat tingkat kesenjangan, tingkat kesejahteraan sosial dari masyarakat Indonesia itu melalui Perlinsos. Jadi tujuannya adalah mendapatkan satu data Indonesia. Jadi seluruh masyarakat warga Kota Ambon itu wajib terdaftar di dalam Perlinsos, baik melalui pendaftaran mandiri yang telah memiliki IKD atau identitas kependudukan digital, tetapi bagi warga masyarakat yang belum memiliki IKD atau tidak kepemilikan handphone itu bisa melalui agen-agen yang telah disiapkan oleh pemerintah kota. Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu menghapus celah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran di masa mendatang. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.